Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Pernahkah kamu berpikir bagaimana jika seseorang meninggal karena tertimpa pohon, terbakar, atau bahkan diserang hewan? Apakah itu hanya kematian biasa atau ada makna yang lebih besar di baliknya? Dalam Islam, ada beberapa jenis kematian yang dianggap sebagai mati syahid. Mungkin beberapa di antaranya sudah kamu tahu, tapi ada juga yang bisa membuatmu terkejut. Jadi, tonton video ini sampai habis, karena di akhir nanti ada satu fakta yang mungkin belum pernah kamu dengar. 1. Tertimpa benda keras. Bayangkan kamu sedang berjalan di bawah sebuah pohon besar, lalu tiba-tiba pohon itu tumbang dan menimpamu. Atau, kamu sedang bekerja di lokasi konstruksi dan tiba-tiba batu besar jatuh dari ketinggian. Kejadian seperti ini bisa terjadi kapan saja. Tapi tahukah kamu? Dalam Islam, seseorang yang meninggal karena tertimpa benda keras dianggap sebagai syahid. Ini bukan sekedar kecelakaan biasa. Allah mengangkat derajat orang yang wafat dengan cara ini sebagai bentuk ujian kesabaran. Seseorang yang meninggal dalam keadaan seperti ini akan mendapatkan pahala besar, seolah-olah ia berjuang di jalan Allah. 2. Terbakar. Pernahkah kamu membayangkan bagaimana rasanya terjebak dalam kobaran api? Kebakaran adalah salah satu musibah yang sangat mengerikan. Nyala api, panas yang menyiksa, dan ketakutan yang luar biasa. Namun dalam Islam, seseorang yang meninggal karena terbakar dianggap sebagai syahid. Kenapa? Karena ini adalah bentuk ujian yang sangat berat. Orang yang wafat dalam kebakaran mengalami kesakitan luar biasa. Tetapi jika dia bersabar dan tetap beriman, Allah akan memberikan balasan yang besar di akhirat. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa seseorang yang meninggal karena terbakar adalah bagian dari golongan syuhada. Ini menunjukkan bahwa setiap penderitaan yang diterima dengan ikhlas akan diganjar dengan kemuliaan. 3. Membela harta. Coba bayangkan, kamu sedang tidur di rumah. Tiba-tiba ada perampok masuk dan mencoba mengambil barang-barang berhargamu. Kamu berusaha mempertahankan milikmu, tetapi perampok itu menyerang balik dan akhirnya kamu kehilangan nyawa. Menurut ajaran Islam, seseorang yang meninggal saat mempertahankan hartanya dianggap sebagai syahid. Ini bukan sekadar pembelaan diri biasa, tetapi bentuk keberanian dalam menjaga hak yang telah diberikan Allah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mati karena membela hartanya, maka ia syahid. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Artinya, perjuangan untuk menjaga hak kita sendiri juga dihargai sebagai bentuk pengorbanan yang besar di sisi Allah. 4. Membela keluarga. Siapapun pasti akan melakukan apa saja untuk melindungi keluarganya. Misalnya, ada seseorang yang menyerang keluargamu, dan kamu berusaha sekuat tenaga melindungi mereka. Dalam perlawanan itu, kamu akhirnya gugur. Dalam Islam, mati saat membela keluarga juga termasuk syahid. Hal ini menunjukkan bahwa kesetiaan dan keberanian dalam melindungi orang-orang terdekat adalah sesuatu yang sangat mulia. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mati karena membela keluarganya, maka ia syahid. Dalam kurung, hadis riwayat At-Tirmidzi, maka orang yang rela berkorban demi keluarganya tidak hanya dikenang di dunia, tetapi juga mendapatkan balasan besar di akhirat. 5. Meninggal karena hewan. Ini mungkin tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Seseorang yang meninggal karena jatuh dari kuda, disengat serangga berbisa, atau diserang hewan liar juga bisa tergolong sebagai syahid. Dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang meninggal karena dilempar oleh kuda atau untanya, disengat serangga, atau meninggal di pembaringannya dengan wajah sesuai kehendak Allah, maka ia tetap dihitung mati syahid dan berhak mendapat surga. Hadis riwayat Abu Dawud. Ini membuktikan bahwa setiap ujian hidup yang berujung kematian bisa memiliki hikmah besar di sisi Allah. Jadi, mati syahid bukan hanya terjadi di medan perang. Ada banyak cara seseorang bisa mendapat kemuliaan ini, bahkan dari kejadian yang tampaknya seperti musibah. Yang terpenting bukan bagaimana cara kita meninggal, tetapi bagaimana kita menjalani hidup ini dengan iman dan ketakwaan. Dan jangan lupa, Allah selalu melihat kesabaran dan perjuangan kita. Wallahu a'lam bishawab. Jadi, dari semua jenis kematian ini, mana yang paling membuatmu terkejut? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten menarik Islami lainnya.